ya di link yang kemarin masih sama. Yang belum aktif kameranya Feby, terus Isri, Yuli, Sherly, Hoiro, Dila, banyak ini masih Arya, Inazli, Sherly, Videla, dan kawan-kawannya. Silakan diaktifkan dulu. Oke, terima kasih. Bagi kalian yang baru join tadi ya, ada berapa orang tadi baru join? Saya ingatkan untuk mengisi absensi di link yang sudah diberikan dari pertama ya, masih sama linknya. Kemudian sebelum masuk ke materinya, ada yang mau didiskusikan dulu tidak terkait dengan materi minggu lalu maupun UTS-nya. Saya kemarin lihat ya nilai pilihan ganda ya yang baru kelihatan hasilnya rata-rata bagus ya, rata-rata lebih dari 15 benarnya kan soalnya 30. Rata-rata lebih dari 15 semua benarnya. Bahkan ada yang benar 29 ya, hanya salah satu. Itu ada. Tapi esainya belum dicek. Nah, mungkin ada yang mau didiskusikan terkait dengan esainya? Tidak ada. Tidak sulit ya mestinya ya, karena soalnya saya lihat sudah dibahas semua, sudah pernah didiskusikan semua ketika kuliah gitu. Oke, kalau begitu saya masuk ke materi hari ini. Nah, untuk minggu ini ya, jadi pertemuan sekarang dan pertemuan di hari Jumat itu masih dengan saya. Setelah itu dengan Bu Gayatri seterusnya. Ya, jadi seterusnya itu dengan Bu Gayatri, kalau tidak salah sudah sama Bu Gayatri saja, tidak ada lain yang saya tahu ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang sistem pengantaran obat tertarget mata. Ya, kemarin kita udah belajar tentang mukosa secara garis besar ya. Mukosa yang dibahas kemarin yaitu mukosa nasal, kemudian mukosa mulut, kemudian baru kita mukosa vagina, mukosa rektal ya. Kemudian kita baru spesifik ke mukosa juga tetapi di paru-paru. Ya, dibahas terpisah dan lebih detail gitu ya di sediaan yang penghantar atau tertarget paru-paru, yaitu sediaan aerosol. Nah, pada hari ini kita belajar tentang mukosa juga, gitu ya. Tetapi tidak sepenuhnya mukosa yang ditargetkan karena di mata itu ada juga retina yang kita targetkan ya. Kornea. Kornea yang kita targetkan di mata. Sehingga agak sedikit berbeda gitu cara obatnya masuk dan sistem yang dibuat. Ya, tapi sebelumnya saya minta maaf nih karena slide-nya sebagian besar masih berbahasa Inggris karena jadwal kita berubah gitu ya. Jadi niatnya saya kemarin H-1 itu baru saya ubah ke bahasa Indonesia karena ada materi yang lain yang harus saya buat. Jadi karena semalam Pak Anjar ternyata mau memakai jadwalnya di hari Rabu jam 9 ya, maka kita ubah jadwalnya ke hari ini jam 7. Jadi memang namanya kita nggak ada jam ini ya, nggak ada jam khusus. Jadi ya mana dosen yang kosong gitu jamnya baru kita pakai. Nah, ketika jamnya dipakai ya kita harus cari lagi jadwal. Oke, untuk sediaan penghantar mata. Jadi sediaan mata itu apa definisinya? Sediaan mata adalah sediaan steril ya. Ini mutlak ya, untuk mata itu harus steril. Jadi nggak boleh kita buat sediaan mata tapi nggak steril. Oke, sebentar. Jadi harus atau wajib sediaan mata itu harus steril.
yang berupa salep, jadi bisa salep sediaan mata itu, bisa larutan dan juga bisa suspensi. Oke. Digunakan untuk mata dengan jalan meneteskan kalau dia cairan ya, kemudian mengoleskan kalau dia semi padat atau salep pada selaput lendir mata di sekitar kelopak mata dan bola mata. Ya, jadi pada selaput lendir di sekitar matanya atau di bola matanya. Nah, ini adalah sediaan mata. Jadi yang saya garis bawahi di sini adalah dia harus steril, kemudian dia bisa berupa salep, larutan ataupun suspensi. Ya. Kemudian cara penggunaannya diteteskan atau dioleskan di daerah mata. Ya, pada bagian mata baik itu di selaput lendir atau di kelopak mata ya, di konjungtiva maupun di bola mata, yaitu target korneanya. Itu adalah itu adalah sediaan mata. Oke. Nah, sediaan mata ini itu umumnya digunakan untuk mengobati penyakit mata. Jadi diharapkan memang obat ini memiliki efek lokal. Ya, kalau kita kemarin belajar tentang paru-paru, kemudian mukosa yang lain, bisa ditargetkan untuk efek sistemik. Nah, tetapi kalau untuk mata, umumnya itu efeknya diharapkan lokal. Meskipun kemarin paru-paru yang kita bahas adalah untuk obat-obat asma ya, obat-obat asma, PPOK, itu memang lokal juga, tetapi bisa untuk sistemik. Ya, ada change untuk improve ya sediaan tersebut atau rute tersebut menjadi bentuk atau efek yang sistemik. Yang seperti saya jelaskan minggu lalu, misalnya kalau paru-paru itu bisa saja sekarang dikembangkan untuk insulin, ya. Jadi sedang dikembangkan seperti itu. Artinya apa? Di sana memang ada keinginan seorang formulator itu menjadikannya efek sistemik kalau kita memberikan lewat rute mukosa yang lain. Nah, tetapi pada mata umumnya itu hanya untuk efek lokal. Ya, jarang orang mau mengobati sistemik ya, penyakit sistemik itu dari mata. Misalnya insulin dari tetes mata dan sebagainya. Kenapa? Nanti ada beberapa batasan memang apabila kita memberikan obat melalui rute mata ini. Ini adalah klasifikasi obat yang sering digunakan melalui rute mata. Yang pertama adalah miotics ya. Ini yang merupakan obat yang menyebabkan kontraksi pupil ya atau mengecilnya pupil. Nah, ini biasanya obat-obat kolinergik. Kemudian midriatik ini terbalik ya. Tadi kontraksi pupil, yang ini adalah dilatasi pupil. Nah, ini contohnya antikolinergik, misalnya obatnya adalah atropin. Ya, kalau atropin dikonsumsi itu menyebabkan dilatasi pupil ya atau membesarnya pupil. Nah, kemudian antiinflamasi ya, untuk sediaan mata juga banyak salep-salep antiinflamasi, salep-salep steroid yang digunakan, kemudian anti-infeksi, ya, antibiotik, itu banyak sekali sediaan salep mata yang antibiotik. Kemudian surgical adjuvant, ini maksudnya adalah kalau melakukan operasi, biasanya menggunakan zat tambahan atau zat bantuan yang dapat membantu proses operasi, ya, misalnya untuk merehidrasi mata gitu ya ketika dioperasi, itu biasanya dibilas matanya dan seterusnya. Kemudian untuk diagnostik ya, jadi ada beberapa obat yang digunakan untuk mendiagnostik penyakit mata. Jadi dia karena obat itu kan tidak hanya untuk terapeutik ya, tapi bisa juga untuk diagnostik. Ini tadi yang saya jelaskan ya, obat ini ditujukan untuk terapi lokal dan tidak untuk aksi sistemik atau efek sistemik. Umumnya seperti itu. Ini ada anatomi dari mata. Kalau kita lihat, ini adalah kornea ya. Kemudian ini adalah pupil. Ini yang membesar dan mengecil. Kemudian ada iris. Ya, ini di depan. Kalau dari samping kita lihat. Kemudian di sini ada konjungtiva. Konjungtiva itu kelopak mata ya. Kelopak mata ini adalah konjungtivanya. Nah, kemudian kalau kita lihat penampang dari samping, mata itu di sebelah sini adalah kornea ya. Yang paling luar ini adalah korneanya. Kemudian ada pupil di sini, ya. Kemudian ada iris. Kemudian di sini ada ciliary body. Ya, ciliary body itu yang sebagai lapis kedua, ya. Ciliary body, kemudian ada lensanya. Kemudian di sini ada retina. Nah, retina ini yang nanti ke sistem saraf pusat, ya, yang isinya saraf.
ya, merupakan perpanjangan dari saraf. Kemudian ada vitreous ya, vitreous humor ini cairan vitreous. Kemudian ini ada sklera, ya, sklera, kemudian ada koroid, ya ini kalau dia di bagian dalamnya dari mata. Nah ini ada beberapa anatomi lagi dari mata. Mata manusia itu memiliki diameter sekitar 23 mm. Ya, 23 mm ini berarti sekitar 2,3 cm ya. Kemudian strukturnya itu terdiri dari 3 lapisan. Ya, struktur terdiri dari 3 lapisan ya. Yang pertama adalah lapisan paling luar, yaitu biasanya dia transparan, jernih ya. Dia biasanya merupakan tempatnya kornea gitu ya. Jadi kornea itu adalah bagian yang paling luar, berwarna putih, dan sklera yang opak. Sklera yang opak itu maksudnya sklera yang tidak tembus cahaya. Ya, kalau kita lihat dari gambar ini, ya. Nah, ini bagian luarnya itu selain ada kornea tadi, di sini ada sklera. Kemudian bagian tengahnya, ya, terdiri dari iris tadi ya, iris, kemudian koroid posteriori, ini, ya, ada iris, seterusnya. Kemudian ada ciliary body pada bagian middle-nya, ya, ini ya. Jadi ini itu udah bagian tengah, ya. Ciliary body, kemudian sklera, kemudian ada koroid. Nah ini bagian tengahnya. Bagian luarnya adalah kornea. Kemudian pada bagian dalam itu ada retina. Jadi ya di dalam retina itu ini paling dalam itu terdapat saraf ya yang merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat atau central nervous system. Nah untuk kornea sendiri ini merupakan apa ya, intinya dia memiliki struktur yang menarik kornea itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat epitelium pada bagian luar kornea, kemudian pada stroma, jadi ya ini stroma, dan yang paling dalam adalah endotelium. Ini di bagian sini, ya. Kalau kita lihat ternyata memiliki hidrofobisitas atau hidrofilisitas yang berbeda-beda ya. Jadi kelarutannya berbeda-beda atau sifat permukaannya berbeda-beda. Yang paling luar yaitu epitelium ternyata bersifat hidrofobik ya atau lipofil. Kalau kita lihat ini fat ya atau lipofil. Kemudian yang di bagian dalam ini stromanya adalah hidrofil ya, water, saya tulis W saja. Kemudian yang di endoteliumnya ini bersifat lipofil lagi. Oke. Jadi ini hal yang menarik. Kenapa? Karena kornea ini merupakan barier ya, barier utama kalau kita mau memberikan obat yang terabsorpsi melalui rute mata. Nah, yang ideal itu kalau rute mata ya, kalau obat yang diharapkan memiliki efek pada mata itu terabsorpsi melalui kornea. Nanti saya akan bahas ada beberapa jalur terabsorpsinya obat. Nah, sehingga sifat unik dari kornea ini akan menjadi barier ya bagi obat-obat baik itu yang hidrofil maupun hidrofob. Oke. Nah, penetrasi obat tergantung dari koefisien partisi. Jadi, dia harus memiliki koefisien partisi baik di air maupun di minyak. Jadi, tidak boleh atau sulit ya, obat-obat yang kelarutannya tinggi di air atau kelarutannya tinggi di minyak untuk terabsorpsi. Itu agak sulit karena strukturnya yang unik ini. Ya, kalau misalnya dia hanya larut di minyak gitu ya, atau dia sangat lipofil, maka dia akan tertahan di epitelium saja. Dia tidak bisa masuk ke stroma atau hanya sedikit yang masuk ke stroma. Kenapa? Ya karena dia sangat terikat kuat pada epitelium akibat zat tersebut partisinya terlalu tinggi di minyak. Begitu juga untuk zat atau molekul obat yang partisinya sangat tinggi di air. Dia tidak bisa masuk atau tidak bisa berpenetrasi melalui epitelium. Seperti itu. Jadi ini benar-benar menjadi kunci ya, koefisien partisi dari obat terhadap absorpsi dari rute kornea. Ini merupakan penampangnya saja. Nah, kemudian sistem atau cairan yang ada di mata. Ini ada dua ya, yaitu adalah aqueous humor.
dan ada vitreous humor. Bedanya hanya di letak saja. Sama, mereka sama-sama disekresikan dari darah melalui epitelium dari ciliary body. Ya, jadi ini ciliary body, dia dari darah. Ini kan ada pembuluh darah ya. Pembuluh darah, kemudian masuk ke, kelihatan nggak ini pembuluh darah. Ya, pembuluh darah, kemudian dia masuk ke ciliary body, nah nanti akan keluar. Ya, dia akan mengisi ini. Nah, ini adalah aqueous humor. Nah, sementara vitreous humor, ya, vitreous humor itu sama disekresikan dari darah melalui epitelium dari ciliary body, kemudian dia berdifusi masuk ke dalam vitreous body. Jadi dia masuk ke dalam sini. Jadi ada dua cairannya ya, sistem cairan itu di dalam matanya sendiri ya, yaitu di dalam aqueous humor, di mana itu merupakan dari pembuluh darah, ya, pembuluh darah yang keluar melalui epitelium dari ciliary body. Ini ciliary body nih, ciliary body, kemudian dia akan masuk disekresikan di posterior chamber dan transport ke anterior chamber. Di sini ya, anterior chamber. Jadi ini aqueous humor. Nah, sementara vitreous humor sama, cairannya sama, cuman dia berdifusi masuk ke dalam vitreous body. Sini. Itu saja bedanya ya. Nah, kemudian yang menarik itu ada kelenjar lakrimal ya. Ada kelenjar lakrimal. Nah, kelenjar lakrimal itu kalau kita lihat banyak sekali ya, tapi umumnya berada di sini. Ya, ini ini kelenjar lakrimal itu cuma ada di sini ya. Ini hanya lakrimal pupta segala macam, ini cuma sedikit saja yang keluar dari sana ya. Apa fungsinya kelenjar lakrimal ini? Adalah mensekresikan air mata. Ya, jadi air mata itu keluarnya dari kelenjar lakrimal, bukan dari aqueous humor ataupun vitreous body. Artinya dia bukan dari dalam matanya, ya, tetapi dari kelenjar lakrimal. Nah, fungsinya juga selain itu sebagai pencuci ya, pencuci dari zat-zat yang asing masuk ke dalam mata. Ya, jadi fungsinya untuk membersihkan itu. Makanya kalau kalian kelilipan pasti keluar air mata gitu ya. Nah, itu fungsinya untuk membersihkan zat asing tadi. Selain itu fungsinya juga untuk melembabkan ya, melembabkan kornea dari kekeringan gitu. Jadi kalau kalian melek gitu ya, melotot gitu kan lama-kelamaan kalian akan pedih matanya, dan lama-kelamaan juga akan keluar air mata kalau kalian sanggup menahan tidak ngedip gitu ya. Nah, itu fungsinya untuk melembabkan kembali si korneanya, karena kalau kornea itu kering itu akan fungsinya akan menurun atau akan rusak lama-kelamaannya korneanya. Jadi memang sistem yang dibuat di dalam tubuh kita itu sudah sangat sempurna ya. Jadi ada yang sebagai pelembabnya begitu ya, ada yang untuk membersihkan dari gangguan atau zat-zat asing yang masuk ke dalam mata. Nah, itu adalah fungsi dari kelenjar lakrimal ya, mensekresikan air mata. Nah, selanjutnya bagaimana obat tersebut bisa masuk ke dalam mata. Ya, jadi ada dua mekanismenya bagaimana obat bisa terabsorpsi pada rute ini. Yang pertama adalah absorpsi melalui rute non-kornea. Ya, maksudnya apa? Penetrasinya ini melalui sklera dan konjungtiva. Kita balik lagi untuk melihat gambar. Oke, jadi dia melalui sklera ya dan konjungtiva. Ya, jadi kalau konjungtiva itu kan ini ya, nih udahnya. Jadi dia penetrasinya melalui sklera dan konjungtiva, kemudian baru masuk ke intraokular tissue atau jaringan intraokular. Oke, baru dia bisa masuk. Dari sini ya. Intinya dia lewat samping lah istilahnya kalau mau dipermudah gitu ya. Jadi dia lewat sini. Ya. Dia melalui sklera dan konjungtiva. Ya, di sini kan ada sklera dan konjungtiva. Dia akan masuk ke bagian intraokular tissue atau jaringan intraokular. Nah, biasanya dia bersifat non-produktif. Kenapa non-produktif? Karena nanti obat tersebut akan diabsorpsi ke sirkulasi sistemik juga. Ya, bagaimana dia bisa masuk ke sirkulasi sistemik?
Kalau kita lihat di gambar ini ya, di sini ada yang namanya drainase ya, drainase. Ya, jadi dari mata turun ke hidung. Jadi kalau kita menggunakan rute yang lewat samping, tadi yang saya bilang ya, itu bahasa mudahnya ya. Jadi rutenya adalah sklera dan konjungtiva. Ya, cuman kalau mau gampang mengingatnya dia lewat samping masuknya atau menganalogikannya lebih mudah itu seperti itu. Ya, dia lewat sini. Nah, karena obat tersebut nanti ya akan ada yang masuk ke sini ya, ke kanal ini yang akhirnya ke hidung, maka nanti terabsorpsinya juga selain dia masuk ke intraokular tadi ya, dia juga masuk ke sirkulasi sistemik. Ya, ini yang jadi masalah. Ya, sehingga nanti obatnya itu yang masuk ke mata itu tidak produktif, artinya tidak efektif. Jumlahnya tidak banyak yang masuk ke mata. Ya, jadi lebih banyak nanti yang masuk ke sirkulasi sistemik. Nah, sehingga idealnya obat itu melalui rute absorpsi kornea. Ya, di mana bagian luarnya adalah epitelium, ini merupakan rate limiting barrier ya, atau barrier penentu gitu ya, barrier sebagai penentu keberhasilan penghantaran obat, dengan ukuran porinya itu sangat kecil, yaitu hanya 60 Armstrong. Ini sangat kecil sekali ukuran pori dari epitelium pada kornea. Hanya bisa diakses oleh ion-ion yang sangat kecil. Oke, dan obat-obat yang lipofilik. Tapi ingat, obat-obat lipofilik juga, ya karena epitel kan tadi bersifat lipofilik, ya. Kita lihat lagi nih epitelium itu lipofilik, jadi dia hanya bisa diakses oleh obat-obat yang lipofilik dan obat-obat yang hidrofil dengan ukuran yang sangat kecil. Ya, jadi itu sulitnya ya kalau kita mau menghantarkan obat melalui rute ini. Kemudian transcellular transport, ya transcellular transport ini dia harus bisa melalui korneal, epitelium, dan stroma. Ya. Jadi selain dia ada barrier epitelium, setelah itu barrier selanjutnya adalah stroma. Oke, sini kan ya stroma. Ya, setelah dia mampu melalui epitelium, misalnya dia lipofil tadi, kemudian dia bertemu dengan barrier lain, yaitu stroma. Nah, di mana stroma ini bersifat hidrofil, ya sehingga untuk obat-obat yang larut minyak tadi atau lipofil, dia harus bisa berpartisi masuk ke eh, bagian yang hidrofil juga, yaitu stroma. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum saya lanjutkan, tidak ada. Lanjutkan, ini sama sebenarnya, yaitu tentang absorpsi obat melalui rute okular. Rute-rute absorpsinya yang tadi saya jelaskan ya, ada rute kornea. Kalau rute kornea, obat itu ketika kita tempelkan begitu ya, atau kita berikan gitu, kalau dia larutan kita teteskan, awalnya dia akan diencerkan ya dengan adanya air. Itu sudah normal ya. Normalnya seperti itu. Ketika kita memberikan obat, mau itu salep, mau itu suspensi, mau itu tetes mata, nanti akan terencerkan oleh adanya air mata. Ya walaupun nggak banyak, kecuali dia sangat mengiritasi. Ya, kalau mengiritasi, air mata yang keluar pasti banyak kan. Tapi kalau dia tidak mengiritasi karena dibuat isotonis, ya mungkin kalian masih ingat itu bagaimana membuat sediaan yang isotonis agar tidak mensekresi atau merangsang keluarnya air mata. Kenapa? Kalau air mata yang keluar banyak, maka otomatis zat aktif kita akan keluar. Ya, kemudian dia akan berdifusi melalui lapisan musin ya, berdifusi melalui lapisan musin yang ada di mata. Ya, di bagian mata itu ada lapisan musin. Kemudian dia akan berpenetrasi melalui kornea. Ini kalau dia melalui rute kornea. Ya. Kemudian dia akan mengalami transfer dari kornea ke aqueous humor. Ya, dari kornea, saya dilihat dulu ini. Ya, dari kornea sini dia akan tertransfer ke aqueous humor. Sini ya. Ya, aqueous humor ada di sini juga sebenarnya ya. Saya singkat saja AH.
Dari kornea masuk ke aqueous humor. Oke. Nah, kemudian dia barulah bisa eh, masuk ke jaringan intraokular, gitu ya. Sehingga dia baru memiliki efeknya. Nah, kemudian kalau dia non korneal, ya absorpsinya non korneal, dia akan berpenetrasi melalui sklera dan konjungtiva tadi ya. Contohnya adalah obat gentamisin, prostaglandin F2, timolol maleat, dan lain-lain. Ini biasanya terkait dengan jadi kalau timolol ini untuk ini ya, glaukoma ya. Jadi kalau orang yang glaukoma itu tekanan pada matanya itu tinggi sehingga diberikan obat-obat timolol dan lain-lain. Ini gentamisin untuk infeksi. Jadi seperti itu ya. Jadi penyakit mata itu banyak. Jadi kita harus memiliki rute atau merancang sebuah formula agar obat tersebut sampai gitu ya ke tempat kerjanya. Kenapa? Karena kalau misalkan sudah diteliti obat tersebut memiliki efek sebagai antibakteri, kemudian antiinflamasi pada hewan gitu misalkan. Tetapi ketika diaplikasikan, apakah bisa sama atau tidak gitu efeknya, sehingga untuk memastikan efeknya itu sesuai atau bagus, kita perlu memikirkan strategi ya untuk menghantarkan obat tersebut. Nah, misalnya tadi ya, kalau gentamisin misalnya untuk infeksi, infeksinya di mana? Misalnya di mata. Nah, kalau kita berikan tanpa memformulasikan khusus untuk sediaan mata gitu ya, salep biasa misalnya salep salep kulit gitu, kalian pakai di mata, apakah efektif? Enggak jawabannya ya. Kenapa? Karena salep kulit dengan salep mata jelas beda pembawanya. Nah, kalau pembawanya bisa mengiritasi mata, dia akan mengeluarkan air mata lebih banyak, sehingga justru gentamisinnya dibersihkan dari mata, akibatnya dosisnya tidak sesuai. Oke, jadi memang rute setiap obat itu memiliki strategi dalam merancangnya. Ya, kenapa? Karena setiap rute itu memiliki eh, teknik khusus ya, harus memahami harus memahami anatomi dan fisiologi dari organ tersebut. Baru kita bisa merancang. Contohnya tadi kita memahami dulu apa itu atau bagian-bagian dari mata. Kemudian kita mengetahui sifat-sifat dari bagian-bagian tersebut, bagaimana rute absorpsinya dan seterusnya. Barulah kita bisa merancang kira-kira sediaan saya harus seperti apa gitu, atau ketika diminta membuat sediaan gentamisin salep mata, bagaimana cara mendesainnya agar efeknya tercapai gitu ya, atau efek antibiotiknya, antibakterinya itu bisa maksimal gitu ya. Jadi ini salah satu beberapa contoh bagaimana obat-obat itu bisa terabsorpsi melalui rute mata. Saya sedikit bercerita ya. Jadi yang sangat luar biasa menurut saya industri yang menguasai produk mata itu adalah siapa? Tahu nggak? Produk mata yang di mana-mana pokoknya pakainya itu. Apa merek atau brand yang kalian tahu? Sto. Insto boleh. Oke, boleh itu untuk ini ya, untuk bebas ya, untuk obat bebas lah ya, atau untuk yang biasa. Tapi ada obat yang kalau penyakit mata ya udah spesifik, dia sudah jadi penyakit yang harus ke dokter spesialis mata, obatnya pasti dari produsen itu terus. Ada yang tahu nggak? Sendo ya Pak? Iya, Sendo. Sendo itu ya, saya pernah bekerja di rumah sakit juga dulu. Setiap rumah sakit kalau dia spesialis mata pasti obatnya dari Sendo. Jadi Sendo itu sudah sangat menguasai pasar ya untuk obat-obat mata. Oke, jadi itu hal yang menarik menurut saya karena dia nggak ada saingan lagi gitu, nggak ada saingan lagi. Saya belum ketemu gitu ada rumah sakit yang obat matanya nggak pakai Sendo. Saya belum ketemu karena memang pure risetnya di mata semua ya Sendo itu. Sendo Citrol, apalagi banyak lah pokoknya ya obat-obat tetes ya yang didesain untuk mata. Jadi sebuah produsen yang sudah menguasai pasar untuk absorpsi melalui rute mata. Itu adalah Sendo kalau menurut saya di Indonesia. Ya, jadi mereka risetnya sangat banyak sekali tentang ini. Bagaimana cara terabsorpsinya, apakah dia melalui rute kornea atau non kornea dan sebagainya. Nah itu sebuah apa ya, kalau kalian bekerja misalkan nanti ya, bekerja sebagai marketing gitu, itu paling enak kalau udah
memegang brand Sendo itu. Artinya apa? Nggak perlu lagi kalian jor-joran promosi. Saya sedikit cerita, mungkin dari kalian nanti ada yang jadi marketing, karena farmasi itu sangat luas sekali ya peluang kerjanya. Itulah mengapa sangat banyak sekali kampus itu berlomba-lomba buka prodi farmasi, dan banyak sekali mahasiswa itu berlomba-lomba pengen masuk ke prodi farmasi. Karena apa? Peluang kerjanya memang sangat luas. Nah, misalkan saya ambil contoh, nanti ada dari kalian yang menjadi medical representative ya, atau medrep istilahnya. Jadi saya dulu sempat terpikir ya menjadi medrep. Ada yang berpendapat ya, atau ada beberapa apoteker yang sejawat itu berpikir kalau medrep itu profesi yang kurang bagus ya. Jadi seorang apoteker menasihati saya, janganlah jadi medrep. Masa apoteker jadi medrep? Itu seolah-olah medrep itu apa ya? Profesi yang kurang baik ya, atau kurang prestis gitu mungkin ya di mata apoteker. Karena biasanya memang kerjanya nungguin dokter, gitu ya, nungguin apoteker dan sebagainya ya, untuk minta tanda tangan dan sebagainya, mempromosikan produk. Nah, tetapi kalau kalian seandainya benar-benar menjadi medrep yang benar ya, karena ada medrep juga yang nggak benar ya, yang terlalu mengandalkan kedekatan emosional atau terlalu mengandalkan istilahnya itu kalau di medrep itu namanya entertainment ya. Jadi untuk membuat laku gitu, kok melakui lagi. Untuk membuat laku produknya mereka banyak memberikan entertainment. Jadi kesannya jelek gitu. Padahal kalau kalian lihat medrep-medrep itu ternyata mereka itu kebanyakan ya itu kalau sukses gitu atau benar gitu cara kerjanya, mereka itu ilmu tentang obatnya itu nggak kalah banyaknya. Karena untuk mempresentasikan obat ke dokter gitu ya, dia harus punya ilmunya. Nah, maksud saya begini, kalau Sendo itu kalau kalian misalkan nanti ada yang bekerja gitu ya, menjadi medical representative dari Sendo, itu sangat mudah sekali gitu untuk mencapai target. Ya, karena kalau marketing itu seperti itu ya, kita harus mencapai target penjualan sehingga kita dapat gaji plus bonus dan seterusnya. Ya mungkin dari kalian nanti ada yang berminat ke arah marketing, nggak masalah ya kalau menurut saya, asal dilakui dengan cara yang benar. Siapa yang mikrofonnya aktif? Mungkin mau bertanya? Oke, nggak jadi. Oke, jadi sedikit intermezzo. Nah, kemudian selanjutnya adalah sistem penghantaran obat melalui rute mata yang ideal. Itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, dia harus memiliki penetrasi pada kornea yang baik. Ya, jadi kalau memang rutenya mau efeknya pada mata ya, maka rute yang paling bagus itu adalah melalui rute korneal. Kemudian selain itu, sistemnya harus memiliki waktu kontak yang lama. Ya, waktu kontak yang lama pada jaringan kornea. Jadi pada korneanya dia bisa kontak dengan waktu yang lama. Agar apa? Agar obat tersebut bisa maksimal terabsorpsi melalui rute tersebut. Kemudian mudah digunakan ya, mudah digunakan oleh pasien. Selanjutnya adalah tidak mengiritasi dan bentuknya nyaman digunakan. Ya, selain mudah harus nyaman dan tidak mengiritasi. Jangan sampai sediaan mata yang sudah kalian buat itu justru membuat mata merah, kemudian matanya gatal dan sebagainya. Makanya nanti ada uji-uji iritasi biasanya. Nah, umumnya obat-obat yang larutan dan suspensi itu harus dites tonisitasnya. Tetapi kalau salep itu biasanya tidak dicek tonisitasnya atau memang tidak bisa dihitung tonisitasnya kalau salep. Ya memang itu problemnya kalau salep. Sehingga paling tidak pH-nya, ya pH-nya sesuai dan lain-lain. Selanjutnya adalah sifat reologi yang sesuai ya. Misalnya istilahnya kekentalannya sesuai ya, jangan terlalu encer, karena kalau terlalu encer itu ada problem tersendiri ya. Walaupun dia efeknya lebih cepat atau umumnya sediaan mata itu kan larutan ya. Tapi pendekatan-pendekatan lain biasanya larutannya diberikan viskositas agent ya, atau agen peningkat viskositas kalau kalian perhatikan. Tidak pure hanya larutan air saja yang digunakan. Ya.
Nah, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas dari intraokular. Karena kan tadi target kita adalah intraokular ya, jaringan intraokular. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketika kita memberikan obat melalui rute ini. Yang pertama adalah inflow dan outflow dari lacrimal fluids ya, atau cairan lakrimal. Ini sangat berpengaruh. Mengapa? Karena kalau kita lihat ya, lakrimal itu cairannya itu keluarnya itu berlawanan dengan arah masuknya obat. Ya, sehingga nantinya ini akan menghambat absorpsi dari obat. Ini siapa lagi yang aktif mikrofonnya? Wah, itu ayamnya sudah berbunyi, Dila. Dila, bisa di-mute, Dila? Oke, saya mute saja kalau begitu. Ya, kemudian efisiensi dari drainase nasolakrimal. Oke, tadi saya lupa menyebutkan nih. Jadi ini adalah drainase nasolakrimal ya. Ini tadi yang saya bilang bahwa dia bisa masuk ke hidung. Itu adalah sistem drainase nasolakrimal. Itu dari lakrimal menuju naso, yaitu menuju hidung. Nah, ini akan mempengaruhi dari bioavailabilitas dari intraokular. Mengapa? Karena kalau obat tersebut ya keluar dari mata melalui ini nasolakrimal drainase ini, dia jelas bioavailabilitasnya akan menurun pada intraokular. Ya, karena obatnya tadi turun gitu ya, dari mata turun ke hidung ya, bukan turun ke hati ya. Jadi dari mata turun ke hidung karena adanya nasolakrimal drainase. Oke. Kemudian interaksi dari obat dengan protein pada cairan lakrimal. Jadi cairan lakrimal itu selain mengeluarkan air mata saja ya, air itu ada enzim-enzim atau protein-protein yang dikeluarkan. Nah, ini dapat memetabolisme beberapa obat. Ya, sehingga harus diperhatikan kira-kira rusak nggak dengan adanya air mata atau adanya protein-protein pada cairan lakrimal tersebut. Ya, ini akan mempengaruhi juga absorpsi atau bioavailabilitas intraokularnya. Kemudian pengenceran dengan adanya air mata. Tadi yang saya jelaskan, dengan adanya air mata otomatis terjadi pengenceran. Nah, kita lihat cuma seberapa banyak air mata yang dikeluarkan. Ya, kalau terlalu banyak maka terlalu terencerkan, akibatnya apa? Keluar nanti zatnya. Ya, sehingga jangan sampai desain kita itu memicu keluarnya air mata. Ya, jangan sampai memicu keluarnya air mata yang berlebihan. Kalau keluar pasti keluar, sebenarnya normalnya seperti itu. Ya, walaupun hanya sangat sedikit sekali air mata yang keluar di situ. Karena ada benda asing gitu kan ya yang masuk ke mata. Kemudian keterbatasan pada permeabilitas kornea. Ya, keterbatasan pada permeabilitas kornea. Kenapa? Karena kornea tadi memiliki 3 lapisan. Ya, lapisan epitel yang bersifat lipofil, kemudian ada stroma yang bersifat hidrofil, dan yang terakhir ada endotelium. Jadi ada 3 lapisan yang bersifat yang beda-beda sifatnya, sehingga kemampuan penetrasinya tergantung dari partisinya pada air maupun pada minyak. Yang terakhir adalah metabolisme dari produk obatnya. Kemudian kita masuk ke tipe atau jenis preparasi optalmik ya, atau sediaan mata. Yang pertama adalah larutan. Jadi ya, larutan optalmik lebih mudah ditempatkan ke dalam mata. Bagaimanapun kekhawatiran harus diperhatikan untuk memastikan sisa larutan pada mata agar menghasilkan efek terapeutik. Ya, kenapa? Karena memang umumnya ketika kita berikan tetes mata itu ada yang keluar kan ya. Itu sudah nggak bisa kita hindari. Kalau kita berikan tetes mata, bahwa pasti ada yang keluar. Nah, tetapi harus kita hitung ya, atau kita pertimbangkan bahwa sisanya ya menghasilkan efek terapeutik. Jadi nggak bisa juga sediaan mata ini harus tidak boleh ada yang netes gitu. Misalnya kita memberikan advice ke pasien gitu, Bu, ini tetes mata tidak boleh ada yang menetes setelah ibu teteskan ke mata, karena nanti dosisnya berkurang gitu. Itu nggak mungkin, pasti akan keluar. Ya, pasti akan keluar ketika dia menutup matanya gitu ya, itu pasti keluar air obatnya tadi. Tetapi harus kita pertimbangkan bahwa sisanya tadi itu masih memiliki efek terapeutik.
Larutan optalmik biasanya tidak rusak atau bercampur dengan penglihatan pasien atau tidak merusak penglihatan pasien ya. Kalau dia larutan umumnya itu tidak akan mengganggu penglihatan dari pasiennya kalau bentuk sedianya larutan. Kemudian yang selanjutnya adalah bentuk suspensi. Ya, suspensi juga ini mudah digunakan pada mata ya. Pada umumnya suspensi itu efeknya lebih panjang dibandingkan larutan. Ada yang tahu kenapa? Saya ambil contoh ya. Sandoz. Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa suspensi itu efeknya lebih panjang pada tetes mata dibandingkan sediaan larutan? Ada yang bisa jawab? Ini kasusnya sama kok dengan sediaan-sediaan lain sebenarnya. Sediaan oral suspensi jelas efeknya juga lebih panjang gitu daripada sediaan larutan. Ada yang bisa memberi penjelasan mengapa demikian? Ada? Ya silakan. Karena viskositasnya enggak sih, Pak? Viskositas. Ya, kaitannya dengan viskositas gimana gitu? Boleh sih, karena suspensi kan biasanya lebih viskos ya. Lebih viskos daripada larutan. Boleh, tapi masih ada yang kurang. Atau kurang lengkap. Siapa tadi yang mau menambahkan? Dila mungkin? Tadi sudah aktif mikrofonnya Dila? Atau kepencet? Ukuran partikel bukan, Pak? Ukuran partikel, kenapa? Karena kalau ukuran partikelnya semakin besar, apa sih kontaknya lebih lama, Pak? Masih belum tepat ya. Karena yang satunya nggak ada partikel ya. Larutan kan nggak ada partikel. Oh iya. Ada yang bisa jawab? Pendapat lain? Tapi sudah mengarah sih, sudah mengarah walaupun belum lengkap ya jawabannya. Ada mungkin yang mau menambahkan? Ada? Ya silakan. Kalau misalnya suspensi ini punya kontak terhadap mata itu lebih banyak dibandingkan ini Pak, apa sih namanya yang larutan itu tadi? Waktu kontak. Oke, bisa. Boleh, masih bisa diterima ya alasan-alasan. Pokoknya jawaban-jawaban temannya tadi itu arahnya sudah benar dan nggak salah kok. Arahnya sudah benar tapi belum lengkap. Jadi begini ya, kalau kalian masih ingat suspensi itu ada zat yang belum apa? Kenapa dia menjadi suspensi? Karena ada zat yang belum Terdispersi. belum terlarut. Gitu ya. Dispersi itu bahasa umum ya. Dispersi itu ada dispersi molekular, ada dispersi kasar, dispersi koloid. Itu umum gitu, dispersi. Nah, tetapi kalau terlarut itu dispersi molekular. Jadi ada yang belum terdispersi secara molekular ketika suspensi. Akibatnya apa? Yang terabsorpsi adalah yang sudah terlarut, gitu kan ya. Setelah yang terlarut terabsorpsi, yang belum terlarut baru dia akan melarut sehingga seolah-olah atau sehingga efeknya lebih panjang karena ada yang terabsorpsi, terlarut, terabsorpsi dan seterusnya ketimbang dia bentuknya larutan. Selain tadi ya karena lebih viskos pasti kalau suspensi, kemudian waktu kontaknya bisa jadi lebih lama ya karena kan ada polimer di sana menggunakan suspending agent dan sebagainya itu bisa meningkatkan waktu kontak dengan mata. Ya, boleh. Nah, kemudian suspensi mempunyai satu kerugian, tapi ya, yaitu sulit memastikan bahwa suspensi tidak mengandung partikel yang cukup besar sehingga bisa menyebabkan iritasi mata. Jadi suspensi itu kita nggak bisa menjamin bahwa ukurannya nggak ada yang besar, kemudian tidak ada bentuk yang runcing gitu ya dari partikel itu karena mata ini kan sangat sensitif ya. Sehingga ini bisa menjadi penyebab terjadinya iritasi. Contohnya adalah suspensi steroid ya yang saya contohkan prednisolon. Ini obat apa ini? Ada yang tahu? Ini obat apa? Antiinflamasi bukan, Pak? Siapa yang jawab? Oke, iya antiinflamasi ya. Antiinflamasi ya. Jadi
Kalau matanya biasanya iritasi dan sebagainya, kemudian glaukoma juga ya, infeksi, itu bisa dikombinasi dengan adanya antiinflamasi ya. Tentunya adalah prednisolon asetat di sini dari Sandoz. Nah, selanjutnya adalah salep. Nah, tadi adalah larutan, suspensi, dan yang terakhir adalah salep. Salep mata. Salep mata ya, antara lain salep antibiotik itu yang paling sering digunakan. Ya, biasanya memformulasikan antibiotik itu dalam salep, umumnya seperti itu. Mudah diterapkan ya, kecuali pada mata anak-anak. Ini kan agak sulit ya kalau anak-anak, karena biasanya kalau anak-anak ada yang seperti ini ya, mengganggu di mata itu akan dikucek dan seterusnya. Ya. Salep optalmik tersisa dalam kontak dengan jaringan mata selama periode yang berkelanjutan. Artinya efeknya lebih panjang. Ya, salep mata ini efeknya lebih panjang dari larutan maupun suspensi. Ya, efek terapeutik yang lebih lama. Satu kerugiannya adalah meninggalkan film di atas mata pasien. Ya, meninggalkan film itu meninggalkan lapisan tipis di atas mata pasien, sehingga ini akan mengganggu penglihatan dari pasien kalau dia menggunakan salep mata. Jadi agak blur gitu ya, vision blur gitu dia matanya kalau dia menggunakan salep. Nah, ini ada beberapa keuntungan dan kerugiannya. Kalau larutan, dia akan terencerkan dengan air mata dan dan dihilangkan gitu ya, akan dibawa oleh lakrimal. Ini ada sebuah keuntungan kalau kita mau sistemik ya. Tapi untuk efek lokal ini bukan sebuah keuntungan ya. Kalau dia masuk ke lakrimal, nasorakrimal ya. Nah, itu bukan suatu keuntungan. Kemudian tidak menyebabkan penggangguan atau gangguan pada vision ya, atau pada penglihatan pasien. Nah, tetapi kerugiannya adalah dia harus digunakan sesering mungkin. Jadi kalau kita lihat tetes mata itu bisa sampai 4 kali, 5 kali, 6 kali sehari ya. Sehingga ini akan mempengaruhi kepatuhan dari pasien. Nah, 6 kali digunakan dalam sehari gitu. Berarti kan tiap berapa jam tuh ya? Tiap 4 jam, berarti tiap 4 jam netes. Biasanya lupa akhirnya kan, apalagi antibiotik itu kan harus ini ya, harus intervalnya harus sesuai. Nah, kalau dia seandainya tidak sesuai intervalnya, ini akan jadi masalah. Ya, bisa menyebabkan bakterinya itu menjadi kebal atau resisten. Nah, kemudian kalau suspensi, dia memiliki waktu kontak yang lebih lama ya daripada larutan. Ya, tetapi kekurangannya dia bisa menyebabkan iritasi ya, karena adanya ukuran partikel dari obat. Ya, disebabkan oleh ukuran partikel dari obat tersebut. Nah, selanjutnya kalau salep ini lebih lama lagi ya waktu kontaknya dibandingkan suspensi maupun larutan, dan memiliki stabilitas penyimpanan yang lebih baik. Ya, kalau sediaan semi solid stabilitasnya pasti lebih baik daripada sediaan cair. Ya, itu udah ketentuan umum lah ya, biasanya seperti itu. Kemudian kekurangannya adalah menghasilkan lapisan tipis ya pada mata sehingga blurring vision ya, menyebabkan mata yang menjadi blur atau menjadi ada kabut seolah-olah bagi orang yang melihatnya. Kemudian dia akan mengganggu dari penempelan ya, penempelan dari epitel kornea ke basisnya. Ya, jadi ini karena dia menempel pada kornea, ya tadi ya akibatnya akan menyebabkan gangguan pada penglihatan. Oke. Nah, kemudian eksipien apa saja yang digunakan pada larutan mata atau larutan optalmik dan bentuk sediaan suspensinya. Nah, yang pertama yang digunakan itu adalah tonisitas ya, atau ya, tonicity adjusting. Ini yang digunakan. Pasti ya, tetes mata itu pasti menggunakan ini. Agar apa? Ya agar dia isotonis. Ingat ya, kalau dia isotonis maka dia tidak menyebabkan iritasi pada mata, tidak menyebabkan sekresi dari air mata ya yang berlebihan dan sebagainya. Jadi syaratnya harus isotonis. Nah, oleh karena itu menggunakan tonicity adjusting agent.
Nah, komposisinya ini bisa saja NaCl, KCl, garam-garam buffer, dextrose, gliserin, dan propilen glikol. Ini bisa diatur gitu ya, berapa yang digunakan dengan perhitungan-perhitungan yang sudah kalian pelajari. Ya, perhitungan tonisitas. Kalian sudah belajar kan ya perhitungan tonisitas? Sudah belum? Ya, sudah ya pasti ya. Gitu ya. Kalau sedan parentral kan sudah dibahas ya, sedan parentral di semi solid ya, kalau tidak salah. Kemudian adalah excipientnya pengatur pH ya atau buffer. Nah, idealnya pH produk itu 7,4. Kenapa? Karena pH pada mata itu 7,4. Jadi kalau kita menggunakan pH yang sesuai dengan fisiologisnya, maka dia tidak akan menyebabkan iritasi pasti ya. Nah, sehingga kita membuatnya dalam sediaan pH 7,4 menggunakan buffer. Nah, tetapi yang harus kita pikirkan juga kalau dia larutan adalah stabilitas dari obatnya. Ya, kalau obatnya tidak stabil pada pH 7,4, hanya stabil pada pH 8 misalkan, itu tinggal diatur saja ya bagaimana kekuatan buffernya. Maksudnya begini, buffer itu kan larutan penyangga ya, membuat obat tersebut tidak atau apa ya, pH-nya itu berubahnya nggak signifikan gitu kan fungsinya buffer itu. Nah, kalau kita memformulasikan obat dengan buffer yang kuat, artinya dia sangat tidak terganggu gitu ya pH-nya ya. Jadi dia tidak akan naik, tidak akan turun begitu. Nah, kalau untuk sediaan mata itu jangan terlalu kuat buffernya. Kenapa? Karena kalau dia tidak sesuai fisiologis mata, ini akan mensekresikan air mata. Air mata akan disekresikan gitu kan ya. Nah, kalau dia buffernya kuat, air mata yang untuk menetralkan itu akan banyak. Untuk menetralkan pH-nya menjadi 7,4 itu butuh banyak air matanya. Gitu ya. Sementara normalnya tubuh kita itu akan membuat zat tadi itu ya memiliki pH sesuai dengan fisiologis ya, atau membuat pH-nya jadi 7,4. Kalau di buffernya kuat misalnya pH-nya 8,5 gitu. Kenapa dibuat 8,5? Misalkan zat kita itu kurang stabil di pH 7,4 atau di bawah 7. Misalkan seperti itu. Sehingga idealnya dibuat buffer 8,5. Nah, tetapi buffer yang kita gunakan sangat kuat kapasitas buffernya. Ya, kita kuat sekali sehingga dengan adanya air mata nggak cukup untuk menetralkan itu. Nah, itu tidak boleh untuk tetes mata ya. Untuk tetes mata kita harus menggunakan kapasitas dapur yang tidak terlalu kuat. Ya, kapasitas datarnya rendah saja. Sehingga dengan adanya air mata sudah cukup untuk membuat pH-nya berubah menjadi pH fisiologis, yaitu 7,4. Itu yang harus diperhatikan juga. Jadi pertimbangan kita selain fisiologis mata adalah kestabilan dari zat aktif kita, di mana stabilitas obat itu dipengaruhi oleh, khususnya obat larutan, itu dipengaruhi oleh pH. Gitu ya. Nah, selanjutnya yang digunakan adalah stabilizer atau penstabil. Ditambahkan pada suatu formula untuk menurunkan dekomposisi atau penguraian dari komposisi zat aktif kita. Ya, untuk mengurangi terjadinya penguraian dari zat aktif. Nah, yang biasa digunakan itu adalah antioksidan. Antioksidan ini sodium bisulfit dan metabisulfit itu sampai 0,3% ya. Ini golongan polifenol. Polifenol. Kemudian ada asam askorbat dan asetilsistein ya. Ini sebagai antioksidan ya, vitamin C dan asetilsistein ini, dan sodium tiosulfat. Ya, ascorbic acid. Saya mau tanya dulu nih, asam askorbat ini sama nggak dengan VITC? Sama nggak? Ada yang tahu nggak sama atau tidak zatnya? Ada yang tahu? Ada? Siapa yang coba jawab? Erliana, sama nggak asam askorbat dengan vitamin C? Sama Pak, asam askorbat kan nama lain dari vitamin C. Sama. Kenapa namanya asam askorbat? Sama ya, kalau dari nama, kalau dari senyawanya sama. Tetapi kenapa namanya berbeda? Sebenarnya ini ascorbic acid ini antiskorbutik ya, maksudnya namanya. Dulu tuh diberi nama seperti itu, antiskorbutik, asam antiskorbutik. Jadi antiskorbutik itu, skorbutik itu penyakit ya, penyakit akibat kekurangan vitamin C.
ya disebut dengan skorbutik. Nah, antiskorbutik asid itu adalah vitamin C. Nah, sehingga sering diubah gitu ya penamaannya jadi antiskorbutik asam askorbat ya, antiskorbutik acid. Sehingga sekarang lebih terkenal asam askorbat. Ya, padahal kalau kalian baca skorbutik acid ya, skorbutik itu adalah penyakit akibat defisiensi vitamin C. Jadi antiskorbutik itu antinya sebenarnya itu ngomongin tentang efek ya ini ya. Ini awalnya efek. Sehingga diberi nama asam askorbat akhirnya. Karena memiliki efek sebagai antiskorbutis. Nah, itu cuma intermezzo saja ya, wawasan kalian. Kemudian antioksidan yang ini adalah polifenol. Ya. Mengapa mereka bisa sebagai antioksidan? Karena dia memiliki barier sterik. Ya, barier sterik. Ya, mungkin kalian sudah belajar ya tentang cara kerja antioksidan waktu di mana ya? Di mana ya? Pernah nggak kalian belajar bagaimana cara kerja antioksidan? Pernah di materi apa ya? Di biokim ya? Kosmetika, Pak. Di mata kuliah pilihan kosmetika, Pak. Oh, mata kuliah pilihan kosmetik. Iya. Oh, oke. Iya ya, karena kalau biasanya itu di formulasi-formulasi. Kalau saya kemarin saya ajarkan di farmasi fisik kalau tidak salah. Kalau tidak salah ya. Oke. Selanjutnya surfaktan ya yang digunakan juga. Ya, selain tadi ada tonisitas, agen pengatur pH atau buffer, kemudian kita menggunakan penstabil ya, stabilizer, bukan preservatif ya, ini penstabil. Kemudian ada surfaktan. Oke, surfaktan ini sangat terbatas ya dalam formulasi larutan optalmik. Kenapa? Karena dia toksisitasnya ya pada mata itu yang. Apalagi surfaktan ionik itu nggak boleh digunakan pada tetes mata. Sehingga ini kan twin 20, twin 80 ya, kemudian polioksil 40 stearat ini non-ionik semua ya. Surfaktannya non-ionik. Fungsinya apa surfaktan ini? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu surfaktan? Kenapa kita pakai surfaktan? Menurunkan tegangan antarmuka bukannya, Pak? Iya. Ya, jadi untuk menurunkan tegangan antarmuka, baik itu ketika kita formulasi ya, agar obatnya lebih mudah terdispersi maupun ketika diaplikasikan. Nah, dengan adanya surfaktan ini, mestinya ya seharusnya itu obat tersebut itu tegangan antarmuka dari obat dan epitelium itu menjadi lebih rendah ya, sehingga memungkinkan terjadinya permeasi. Gitu ya, itu harapannya dengan menggunakan surfaktan selain dengan meningkatkan dispersinya pada sediaan. Nah, kemudian adalah agen pengatur viskositas ya, digunakan untuk meningkatkan viskositas pada larutan optalmik dan suspensi. Oke, jadi di larutan itu digunakan agen peningkat dan di suspensi juga digunakan agen peningkat viskositas. Nah, mengurangi tegangan muka secara signifikan sehingga meningkatkan waktu kontak okular. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan waktu kontak viskositas ini. Semakin viskos, maka harapannya waktu kontak akan semakin lama. Dengan demikian menurunkan tingkat drainase ya. Drainase itu nasolakrimal tadi ya, drainase baik itu ke hidung maupun keluar drainasenya bisa nasolakrimal drainase, bisa juga drainase yang menyebabkan dia keluar dari mata. Dan meningkatkan bioavailabilitas dari obat. Jadi harapannya seperti itu digunakan peningkat viskositas. Contoh peningkat viskositas yang digunakan adalah PVA, polyvinyl alkohol, metil selulosa, hidroksipropil metil selulosa, dan karbomer. Ini sering juga ya karbomer. Karbomer itu polimer, ya polimer yang sering digunakan dalam pembuatan gel. Ya, kalau kalian pernah buat gel, itu paling gampang pakai karbomer gitu. Paling gampang dan sifat viskositasnya, ya teksturnya itu sangat bagus, itu biasanya dengan karbomer. Gel-gel yang ada di pasaran itu umumnya menggunakan karbomer. Kemudian pembawa, ya ophthalmic drop ya atau obat tetes mata adalah dengan sedikit merupakan cairan air murni. Ya, kalau tetes mata itu pembawanya biasanya air murni. Ya, air yang murni. Kemudian minyak juga bisa digunakan sebagai pembawa untuk beberapa produk tetes mata topikal ya yang sangat sensitif kelembapannya.
Selanjutnya, apabila kita menggunakan minyak sebagai pembawa, harus memiliki kemurnian yang paling tinggi. Jadi bukan minyak yang campuran, ya. Dia harus memiliki minyak dengan kemurnian yang tinggi. Contohnya adalah olive oil, castor oil, dan sesame oil. Ya, ini yang paling sering digunakan kalau dia menggunakan tetes mata dengan membawa minyak. Tapi umumnya menggunakan air murni, ya. Aqua steril, ya, air yang steril, tapi ya bukan air yang kayak Aquades itu bukan, ya. Ini steril, ya. Nah, permasalahannya berbeda dengan mukosa usus, ya. Permukaan mata itu bukan suatu tempat yang baik untuk proses absorpsi obat. Kenapa? Karena pengeluaran dan pengaliran air mata tadi, ya, adanya air mata ini bertentangan dengan arah penembusan obat. Jadi ini masalah yang harus kita pikirkan, karena adanya air mata ini arahnya keluar, bukan ke dalam, ya, air mata itu. Maksudnya gini, air mata itu tidak terabsorpsi lagi gitu loh oleh intraokular. Kalau seandainya air mata itu dikeluarkan untuk diabsorpsi intraokular, ini enak kan, ya. Kita numpang aja istilahnya, ya. Numpang terlarut di air mata, kemudian nanti akan terabsorpsi. Kan seperti itu bahasa mudahnya, gitu ya. Tetapi ini tidak. Ya, justru ini arahnya keluar dari air mata itu. Nah, ini akan menyebabkan waktu kontak obat kita dengan mata itu menjadi lebih singkat. Kemudian bariernya lagi, ya, atau masalahnya lagi adalah struktur kornea yang khas tadi, ya. Ada epitel yang bersifat lipofil, kemudian stroma hidrofil, dan endotelium yang lipofil lagi. Nah, syarat sediaan mata, yang pertama harus steril tadi, wajib, ya, sediaan mata itu harus steril. Kemudian isotonis, isohidri, ya, ini kurang lebih sama, ya, isotonis dan isohidri. Kemudian jernih dan bebas partikel asing, serat atau benang. Dan yang paling penting adalah tidak iritasi pada mata atau tidak menyebabkan iritasi pada mata. Nah, yang perlu diperhatikan untuk memenuhi persyaratan tadi, ya, ketika kita memformulasikan obat adalah kecermatan dan kebersihan selama proses pembuatan, proses produksi itu harus kita perhatikan, karena tidak boleh ada partikel asing sekecil apapun. Jadi kebersihan selama proses pembuatan itu harus benar-benar dijaga. Kemudian pelaksanaan pembuatan dilaksanakan seaseptis mungkin. Jadi untuk obat-obat yang tidak bisa disterilkan, ya, karena zat aktif itu jarang kita sterilkan langsung, ya. Maksudnya disterilkan dengan autoklav atau dengan suhu, itu jarang. Biasanya dilarutkan dulu, baru di penyaring bakteri, kan seperti itu, ya, sudah kalian pelajari, ya. Dilarutkan dulu, disaring bakteri, baru direkristalisasi. Harapannya tidak ada bakteri lagi yang ada di sana, kan seperti itu. Jarang kita melihat obat zat A, misalnya tadi prednisolon itu di autoklav gitu, ya, untuk disterilkan, ya, rusak takutnya zat aktifnya. Sehingga pengerjaannya pun harus seaseptis mungkin, ya, sebisa mungkin menghindari terjadinya kontaminasi, ya, kerja aseptis itu. Kemudian adanya bahan antimikroba yang tepat untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme baik selama pembuatan ataupun pemakaian obat tetes mata. Jadi untuk obat-obat tetes mata yang multidos, ya, kayak Insto, kemudian yang tadi, itu biasanya ditambahkan preservatif atau pengawet. Beda halnya untuk obat-obat tetes mata yang single dose atau sekali pakai, ya, yang mini dose. Kalau kalian pernah lihat, ya, Sendo itu banyak sediaan mini dose-nya. Ya, saya rasa lebih cocok, ya, kalau untuk obat-obat itu cari yang mini dose, karena tidak menggunakan pengawet umumnya, ya, atau sangat kecil sekali konsentrasi pengawetnya. Karena yang multi dose seperti Insto dan segala macam itu setelah dibuka, ada yang tahu berapa lama dia bisa dipakai? Ada yang tahu nggak? Insto kalau udah dibuka, dipakai nih hari ini, itu bisa dipakai sampai kapan? Atau bisa dipakai sampai expirednya habis? Atau bagaimana? Nah, biasanya 1 minggu, Pak. 1 minggu? Bisa lebih lama kok. Kalau menurut ini, ya, USP itu kalau tidak salah, nanti dicek lagi, ya, itu sekitar 28 hari, ya, dari dibuka. Nanti dicek lagi, ya, 28 atau 14 hari. Jadi antara sekitar gitu, ya, 28 hari deh kalau tidak salah. Ya, obat tetes mata itu masih bisa digunakan kalau dia multidose. Jadi kalau bisa di rumah, cek ada obat tetes mata nggak di rumah. Kalau ada bekas langsung buang. Ya, karena biasanya kalau orang yang awam,
karena belum habis dan ngelihat expirednya masih lama, dianggap masih bisa dipakai. Padahal kalau sudah dibuka, sudah tidak berlaku lagi tanggal expire itu, tetapi yang berlaku adalah beyond use date, ya, yaitu usia simpan setelah penggunaan. Itu beda ya dengan expire date. Terus kita ingat. Kalau amoksisilin suspensi ya, rekonstitusi amoksisilin 7 hari. Ya, kemudian formulasi yang tepat mencakup larutan isotonis tadi ya, pH yang sesuai obat tetes mata. Jadi harus kita pikirkan ini ya tentang tonisitasnya dan pH-nya. Teknologi pembuatan serta peralatan yang menunjang. Ya, kalau di sebuah industri saya rasa ini bukan sebuah masalah lagi ya, karena untuk memproduksi sebuah obat, industri itu telah diaudit oleh Badan POM. Jadi kalau mereka tidak memiliki sesuatu yang menunjang ini ya, sistemnya baik itu bangunan maupun peralatan yang menunjang, maka mereka tidak akan memperoleh izin produksi. Gitu ya. Jadi kita tenang karena ada Badan POM gitu. Tapi kalau kalian sebagai orang yang bekerja di industri, ya inspeksi Badan POM itu yang bikin tidur kalian tidak nyenyak gitu ya, untuk seorang yang bekerja pada QC maupun QA. Semua sih sebenarnya. Semua itu kalau udah Badan POM melakukan inspeksi, jelas mereka mempersiapkan semua dokumen dengan baik. Karena yang dicek Badan POM itu adalah dokumen. Dokumennya. Karena prinsipnya industri itu adalah kerjakan yang ditulis dan tulis yang Anda kerjakan. Sehingga bisa dilakukan tracking ya. Jadi gimana ini kemarin, batch kemarin berapa hasilnya, berapa waktu hancurnya kalau tablet, itu dicek semua. Karena nggak mungkin Badan POM melototin gitu ya, melototin produksi, melototin orang ngeceknya, nggak. Mereka akan mengecek dokumen-dokumen. Salah satunya kalau untuk awal selain dokumen adalah yang dicek adalah alat-alatnya, apakah sudah mumpuni atau belum. Sehingga untuk memproduksinya kita harus memperoleh teknologi dan peralatan yang menunjang untuk sediaan-sediaan mata. Beberapa pertimbangan dalam pembuatan obat mata, ya, yang pertama adalah sterilitas. Oke. Seaseptis mungkin, oke. Kemudian dilakukan proses sterilisasi bagi yang bisa disterilisasikan ya, eksipien-eksipiennya disesuaikan dengan bentuk sediaannya ya. Untuk sediaannya seperti apa, proses sterilisasinya seperti apa, dievaluasi bahwa benar-benar sediaan tersebut steril ya, dicek kemampuan dari atau kalau kita ngecek ada kontaminan atau tidak itu biasanya menggunakan mikrobiologi ya, dengan mikroba, dengan cawan Petri itu biasanya kita teteskan zat kita gitu ya. Kalau dia tetes mata ke dalam cawan, kemudian kita biarkan tumbuh. Nah, kalau ada yang tumbuh koloninya sekian, maka dianggap sudah terjadi kontaminasi. Itu cara mengeceknya. Kemudian ada beberapa cara sterilisasi, yang tidak akan saya bahas detail, cuman saya singgung saja cara basah, ini misalnya dengan autoclave ya. Kemudian cara kering itu dengan oven, filtrasi, ya tahu ya, penyaring bakteri. Kemudian dengan gas eto ini, gas etilen oksid, ya. Cuman residunya ini harus diperhatikan ya, yang masih ada di serbuk maupun di larutan, apakah masih ada tidak sisa-sisa gas etilen oksid, karena ini toksik ya. Kemudian cara radiasi ionisasi ya, dengan ultraviolet dan sebagainya. Nah, pada umumnya proses sterilisasi itu pada mata dilakukan sebagai berikut ya. Obat pertama dilarutkan dalam cairan pembawa, kemudian mengandung salah satu bahan pengawet atau bahan pengawet lain yang cocok, dan larutan dijernihkan dengan penyarikan, dimasukkan ke dalam wadah, tutup wadah dan sterilkan dengan cara autoclave ya, selama minimal 30 menit. Ini kalau dia dengan autoclave. Nah, tapi obat juga bisa dilarutkan dalam cairan pembawa, kemudian disterilkan, di-filling ke dalam wadah, lalu ditutup secara aseptis dan ditutup rapat. Maksudnya begini, kalau yang tadi ini ditutup dulu baru disterilkan. Nah, kalau yang ini larutan disterilkan, kemudian di-filling ke dalam wadah yang sudah steril. Jadi dia sterilnya itu sebelum dimasukkan. Ya, disterilkan dulu bahan-bahannya, kemudian pencampurannya dilakukan secara aseptis. Kalau yang tadi, kerjakan dulu saja, nanti di akhir disterilkan di belakang. Dan ada juga dengan cara obat dilarutkan ke dalam pembawa yang berair yang mengandung salah satu bahan pengawet yang cocok, dan larutan dijernihkan dengan jalan penyaringan. Larutan dimasukkan ke dalam wadah tutup rapat dan disterilkan dengan uap air yang mengalir pada suhu 98 sampai 100
selama 30 menit tergantung volume cairan yang akan disterilkan. Oke, jadi untuk sterilisasi itu memang umumnya itu 115 derajat Celcius selama berapa menit? Selama 30 menit, yaitu sterilisasi autoklaf. Bisa nggak sterilisasi itu kita persingkat? Bisa jawabannya. Karena kenapa kita pakai yang seperti itu? Jadi saya sedikit bercerita ini tentang teknik sterilisasi. Jadi sterilisasi itu bisa kita turunkan waktunya, ya, waktunya kita turunkan. Nah, itu ada pendekatan, ada beberapa pendekatan yang dilakukan. Kenapa kita pakai 115 terus kalau bisa diturunkan? Karena ini pendekatan overkill istilahnya. Jadi ketika proses sterilisasi itu ada beberapa cara ya pendekatannya. Salah satunya adalah pendekatan overkill. Artinya apa? Overkill itu telah terbukti membunuh semua bakteri, semua jenis bakteri. Jadi kita nggak peduli bakterinya apa, kalau selama dengan suhu 115 derajat selama 30 menit dengan autoklaf, maka pasti mati. Itu pendekatan overkill. Bakteri apapun itu mati mestinya. Nah, kemudian ada pendekatan untuk produk-produk yang tidak tahan terhadap panas. Itu juga bisa kita lakukan pendekatan. Misalkan kita sudah tahu bakteri kontaminannya apa. Oke, kemudian kita harus mengetahui biorbuden, itu istilahnya. Biorbudenya bagaimana profilnya. Nah, sehingga kita bisa menurunkan waktunya. Itu biasanya di industri mempelajari itu. Nggak melulu overkill kita pakai. Ya, tidak melulu menggunakan teknik overkill, yaitu autoklaf 121 selama 15 menit atau 115 selama 30 menit. Seperti itu ya untuk teknik-teknik sterilisasi. Saya rasa itu sudah dibahas ya ketika di sebelum UTS itu. Di semi solid tapi ya bukan di SPO. Kemudian ini saya singgung saja karena kita membahas tentang sterilisasi. Ya, jadi sterilisasi itu nggak mutlak dengan suhu sekian selama sekian menit. Nggak mutlak. Tapi kalau mau aman ya pakai cara itu. Tapi kalau mau ada pendekatan lain bisa. Yang penting kita sudah tahu bakteri yang sering mengkontaminasi itu apa, kemudian kita cari tahu dia tahan pada suhu berapa dan berapa lama itu sudah cukup membunuhnya. Itu ada pendekatan-pendekatan. Sehingga untuk kenapa kita lakukan pendekatan? Ya karena nggak semua zat itu tahan dengan suhu setinggi itu dan selama itu. Gitu. Selanjutnya adalah iritasi ya. Iritasi ini bisa disebabkan oleh bahan aktif, bahan pembantu, dan pH yang tidak cocok. Jadi pH ini dapat menyebabkan iritasi yang akibatnya menyebabkan sekresi air mata tadi kan. Nah, akibat samping atau efek sampingnya akan terjadi perubahan pada bagian-bagian tertentu dari mata ya, kerusakan pada mata dan menimbulkan air mata yang arahnya bertentangan dengan difusi obat. Dia iritasi ini akan menyebabkan obat tersebut terkeluarkan atau dikeluarkan akibat adanya air mata. Selanjutnya adalah pengawet. Semua obat tetes mata harus dalam keadaan steril ya. Kemudian pengawet perlu ditambahkan khususnya untuk obat tetes mata yang dosis ganda. Ya kalau dosisnya tunggal atau single dose itu biasanya tidak menggunakan pengawet. Nah, bisa terjadi kontaminasi silang ya pada waktu kapan terjadi pengisian ya pada proses di industri ini bisa terjadi kontaminasi silang misalnya pada pengisian ya, kemudian pada pemakaian obat karena bentuk wadah yang tidak cocok dan seterusnya. Nah, untuk mencegah kontaminasi silang kita perlu menambahkan bahan pengawet yang cocok tadi ya. Kemudian isi obat tetes mata dalam batas pemakaian. Ya, volumenya itu biasanya Fornas itu 8 mili, kalau FI itu 10 mili. Volume tetes mata itu. Tapi bisa lebih 15 mili dan lain-lain itu bisa saja ya, asal dia bisa menjamin tidak terjadi kontaminasi silang. Peringatan pada pemakai bahwa obat tetes mata ini dapat diberikan maksimal 30 hari tadi ya. Sekitar segitu ya. Obat tetes mata itu umumnya sekitar 28-30 setelah dia pertama kali dibuka. Kemudian syarat pengawet dalam tetes mata harus efektif dan efisien, kemudian tidak berinteraksi dengan bahan aktif atau inert ya, kemudian tidak iritan dan tidak toksik. Nah, pengawet yang biasa digunakan adalah benzalkonium klorid. Ya, ini efektivitasnya tinggi bila ditambahkan natrium edeta ya. Kemudian efektif dalam dosis kecil. Kemudian stabilitas yang tinggi pada jarak pH yang lebar atau rentan pH yang lebar. Merupakan garam dari base lemah sehingga bersifat surfaktif kationik. Tidak tercampur dengan senyawa nitrat, salisilat, fluoserin natrium, dan surfaktan anionik. Ya, jadi harus dipertimbangkan ini kalau kalian menggunakan benzalkonium klorid, pastikan kalian menggunakan surfaktan yang tidak inkompatibilitas ya. Artinya kompatibel dengan
benzoyl konimklorid. Kemudian interaksi dengan bahan aktif atau bahan pembantu lainnya menyebabkan kurang efektif sebagai pengawet. Nah, penggunaannya biasanya 0,004 sampai 0,02%. Jadi kecil ya. Pada umumnya itu digunakan 0,01% konsentrasi yang digunakan. Kemudian garam raksa, ya silakan kalian lihat saja ini. Kemudian klorbutanol, ya, metil dan propil paraben ini yang paling sering digunakan juga ya. Ester dari para hidroksibenzoat ini digunakan untuk mencegah pertumbuhan jamur. Nah, dosisnya yang tinggi dapat memiliki sifat antimikroba yang lemah. Tapi kelemahannya adalah kelarutannya yang rendah ya, si metil dan propil paraben ini. Kemudian bisa menimbulkan rasa pedih dan dapat berinteraksi juga dengan surfaktan ya, sehingga turunnya sifat pengawetnya. Bahkan dalam bentuk campuran antara metal dan propil paraben metil ya, sorry ya, bukan metal. Metil paraben 0,03 sampai 0,1 dan propil 0,01 sampai 0,02%. Ada beberapa lagi ya, fenyl etil alkohol. Ada penetrasi obat dari sediaan obat mata, ada faktor yang pengaruhi adalah faktor fisiologis, ini sebenarnya di review saja ya. Kurang lebih sama, kondisi kornea dan konjungtiva merupakan bagian yang penting untuk penetrasi obat, luka, ya akibat adanya partikel asing misalnya pada suspensi, berupa bahan kimia atau mekanik menyebabkan naiknya permeabilitas kornea dan konjungtiva. Ya, jadi sebenarnya adanya luka maupun adanya partikel asing itu secara tidak langsung gitu, atau secara langsung itu dapat meningkatkan permeabilitas kornea dan konjungtiva ya, karena koreanya terganggu atau rusak gitu kan ya, permukaannya akibat adanya partikel ini, sehingga yang berpenetrasi juga akan masuk. Nah, air mata itu terdiri dari protein, kolagen, dan elektrolit. Adanya protein dalam air mata kadang-kadang dapat mengikat suatu bahan aktif sehingga kecepatan penetrasi bahan aktif menjadi lebih kecil. Ini tadi ya, bahwa dari cairan lakrimal itu bisa disekresikan enzim-enzim maupun protein-protein yang dapat menurunkan bioavailabilitas dari obat. Faktor fisikokimia, tonisitas, tekanan osmotik air mata sama dengan tekanan 0,093% NaCl dalam air. NaCl tidak menyebabkan rasa sakit dan tidak mengiritasi mata bila konsentrasi terletak antara 0,7 sampai 1,4%. Telah terbukti bahwa larutan hipertonis lebih dapat diterima daripada larutan hipotonis. Ada yang tahu kenapa? Kenapa hipertonis masih bisa diterima daripada hipotonis? Coba jawab. Ya, silakan. Kalau hipertonis itu yang seingat saya waktu dulu di semester 3 dan 4 gitu. Kayak ngerut gitu ya Pak. Ntar kalau udah normal tuh balik lagi. Tapi kalau hipotonis tuh ntar dia kayak pecah gitu nggak sih? Kalau nggak salah konsepnya. Oke. Ya, terima kasih Adrianus. Ya, betul ya. Jadi kalau dia hipertonis ya, ingat ya, kalau sebuah sel gitu ya, sel. Ya, kalau digambarkan tuh ya, pasti ya. Nah, ini akan mengalami, kalau dalam keadaan hipertonis, dia akan mengkerut ya, saya gambarkan seperti ini. Kemudian kalau dia dalam hipotonis, dia akan pecah. Ini pecah maksudnya. Karena di luar, kalau hipertonis, maka osmosis ya, terjadi peristiwa osmosis kan ya. Air yang di dalam sel itu akan keluar. Kalau dia hiper. Air itu akan keluar. Kan yang bisa berpermeasi itu hanya air ya kalau di sel-sel itu ya. Karena yang permeable itu hanya air, karena dia semi permeable. Kemudian kalau ini sebaliknya, air itu akan masuk. Akibatnya selnya akan menggelembung dan pecah. Ya, sehingga lebih dapat diterima kalau kalian membuat larutan itu lebih hipertonis daripada hipotonis. Ya. Konsentrasi zat-zat yang terkandung dalam obat tidak menyebabkan hipertonisitas yang melampaui batas yang dapat diterima, yaitu 1,5%. Jadi hipertonisnya hanya sampai 1,5% untuk obat tetes mata ya. Pengenceran yang cepat oleh air mata dapat mengurangi risiko iritasi. Di mata ini berusaha untuk mengencerkan tadi ya, kalau dia hipertonis maupun karena adanya pH. Konsentrasi NaCl 0,9 sampai 10%. Iya, ini berarti orang melakukan percobaan ya. Jadi dia coba melihat kalau ditingkatkan konsentrasi NaCl kira-kira akan meningkatkan permeabilitas enggak? Nah, ternyata tidak ngaruh. Kalau kita buat sangat hipertonis gitu kan ya, ternyata tidak akan meningkatkan permeabilitas dari kornea dan konjungtiva.
Nah, konsentrasi yang hipertonis ini akan mempertinggi koefisien partisi bahan aktif dalam larutan tersebut. Justru dia meningkatkan koefisien partisi dalam larutannya. Jadi dia sulit berpartisi, malah masuk ke dalam epitelium dan stroma. Itu maksudnya ya. Jadi dengan meningkatkan ini harapannya seperti tadi misalnya dengan adanya partikel asing kan akan mengganggu permeabilitas ya. Tadi kan ya kalau partikel asing. Harapannya seperti itu, ternyata kalau dia ditingkatkan hipertonis ternyata tidak menyebabkan meningkatnya permeabilitas. Justru obat kita berpartisi kuat pada larutan. Ya, sehingga dia tidak bisa berpartisi ke dalam epitelium, stroma dan endotelium pada akhirnya kan ya, yang masuk ke intraokular. Larutan hipotonis berpengaruh terhadap permeabilitas dan kornea dan konjungtiva. Ya, kalau dia hipotonis malah ada pengaruhnya. Tetapi pengaruh terhadap penetrasi bahan aktif akan lebih kecil dibandingkan dengan larutan hipertonis. Dia dapat mempengaruhi permeabilitas, tetapi penetrasinya tidak lebih baik daripada hipertonis. Ya, jadi hanya mengganggu permeabilitas saja. Kemudian peranan pH ya, peranan pH yang ditinjau dari sudut fisiologis, pH ideal adalah 7,4 sampai 7,65. Pemilihan biasanya mendahulukan masalah stabilitas. Tadi ya saya bilang ya, kita harus mempertimbangkan stabilitas dari pH zat aktif kita. Karena ini nggak bisa kita jadikan patokan. Dapat diterima oleh mata. Jadi sangat diperlukan mencari kondisi pH yang dapat memenuhi syarat stabilitas, toleransi, dan efektivitas. Jadi pH yang kita pilih itu telah mempertimbangkan stabilitasnya, toleransi, dan efektivitasnya. Nah, larutan dapat isotonik pada pH 7,4 sampai 9,6 tidak memberikan efek iritasi ternyata pada mata. Perasaan sakit yang timbul mungkin disebabkan karena sifat aktifnya sendiri kalau ada rasa perih. Cairan lakrimal mempunyai sistem dapar 7,4 dengan cepat dapat mengubah derajat keasaman sediaan pH 3,5 sampai 10,5 dengan kapasitas dapar rendah. Ya. Jadi kalau kalian membuat pH sediaan dengan pH 3,5 sampai 10,5, tetapi gunakanlah dapar atau kapasitas dapar rendah. Agar apa? Agar cairan lakrimal tadi dapat dengan cepat mengubah pH-nya. Ya. Jadi cairan lakrimal ini yang akan, atau cairan air mata tadi kan ya, itu yang akan mengubah pH-nya. Jadi sekali lagi pertimbangkan tentang kapasitas dapar dari zat aktifnya ketika kalian membuat sediaan dalam tetes mata. Nah, semakin besar nilai koefisien partisinya, maka jumlah atau kecepatan penetrasi akan semakin besar. Ya, karena dia berpartisi pada minyak yang pertama kan ya. Peranan konsentrasi bahan aktif, ini kalau konsep difusi ya, penetrasi mengikuti cara difusi ya. Bila menganggap bahwa suatu tetes mata memiliki volume 0,05 sekali penggunaan sampai 0,075 mili sekali tetes, maka pengenceran oleh air mata itu akan sekitar 0,01 mili. Ini udah pasti ya maksudnya. Kemudian kekentalan, ya tadi ya sudah disinggung bahwa untuk meningkatkan berakibat pada waktu kontak. Ya. Ini harapannya ketika kita menggunakan viskositas agent atau agen peningkat viskositas. Surfaktan tadi ya harus memenuhi berbagai aspek. Sebagai antimikroba bisa berefek juga si surfaktan itu menurunkan tegangan permukaan antara obat mata dengan kornea tadi ya, meningkatkan ketercampuran antara obat mata dengan kornea, dan tidak boleh meningkatkan pengeluaran air mata ya, atau menyebabkan iritasi. Nah, evaluasinya ada evaluasi sterilitas, kejernihan, volume, kemudian stabilitas dan kemampuan difusi dalam sediaan. Ini kalau kita buat sediaan tetes mata ya. Maka kalau volume etiketnya 0,5, maka kalau cairannya encer kita harus lebihkan 0,1 mili dan seterusnya. Ini persyaratannya ya. Jadi harus kita lebihkan intinya. Karena kan nanti akan ada larutan yang tertinggal ya pada wadah. Formulasi sediaan obat mata, semakin kental sediaan maka kontak akan semakin lama. Tetapi kekentalan yang besar dari kekentalan normal tidak dapat menjamin efektivitas sediaan, ya hanya meningkatkan waktu kontak saja. Formulasi salep mata dapat berbeda dengan sediaan tetes mata karena perbedaan struktur jaringan yang akan diobati, sifat fisik farmakologi bahan aktifnya juga. Sehingga harus ada yang kita perhatikan, yaitu pertama adalah kekentalan dan reologi ya, atau alirannya. Kemudian harus melebur pada suhu 32,9 kalau dia obatnya salep, ya jangan sampai dia tidak melebur atau tidak larut, karena nanti akan mengganggu penglihatan terlalu lama ya, dan efeknya juga
akan sangat sulit ya, karena dia tidak melebur tadi atau mencair pada suhu tubuh. Ini suhu 32,9 sudah bisa meleleh ya. Suhu tubuh kan 37. Sifat basi salep harus lebih bersifat hidrofil sehingga dapat bercampur atau tersuspensi dengan cairan lakrimal hanya dengan beberapa kedipan mata. Ya, jadi pakai obat mata bukan berarti nggak boleh ngedip ya. Pakai salep mata nggak boleh ngedip gitu terus melek terus nggak juga ya. Biasa saja pokoknya ya. Pelepasan bahan aktif dari sediaan dipengaruhi oleh kedipan kelopak mata, kondisi bahan aktif yang terlarut, dan ukuran partikel. Ini ada pembuatannya. Oke. Ke sini dulu ada yang mau ditanyakan? Terkait dengan sistem pengantaran obat rute mata ya, dari bagaimana dia masuk, kemudian idealnya seperti apa sediaan itu, masalah-masalah yang timbul ya. Ada yang mungkin mau ditanyakan atau mau didiskusikan, saya persilakan. Saya Pak, Ya silakan. izin bertanya Pak. Pertama untuk surfaktan ya. Surfaktan itu kan biasanya kalau dulu di Farpis kalau nggak salah itu kita pakai twin sama span ya Pak. Kalau nggak salah. Nah itu kan waktu itu Bu Erga kalau nggak salah ngasih tahu kita bisa lihat dari pH-nya bisa kita hitung kan jadi pakai yang mana. Terus atau dia itu dari larut air atau larut lemaknya itu kan hidrofob atau hidrofil. Cuma ini Pak, saya pernah nemuin di formula itu surfaktannya dia pakai sorbitol gitu Pak. Nah itu saya bingung Pak, selain twin sama span itu faktor apa sih yang kita cari atau kita untuk menentukan si surfaktan itu kita bisa pakai apa gitu. Karena saya agak bingung saat saya lihat kok ini ada formula cuma dia pakai sorbitol 70% gitu Pak. Jadi saya bingung itu formulanya yang salah atau emang bisa. Terus kalau kayak gitu selain twin sama span itu faktor apa aja yang kita tentuin untuk menentuin si surfaktan. Sama ini Pak, saya mau nanya juga tentang obat mata kan tadi Bapak bilang 28 hari ya dari yang Bapak jelasin. Nah itu kalau misalkan lewat dari 28 hari masih kita pakai kan artinya udah nggak bisa tuh Pak. Nah efek sampingnya itu apa? Kalau misalkan untuk kita yang nggak paham gitu masih kita pakai misalkan. Nah itu efek sampingnya apa ya Pak kira-kira? Oke. Yang bakal kena ke mata kita. Terima kasih Pak. Baik. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Yang pertama tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memilih surfaktan gitu ya. Tadi yang disampaikan ingatan kamu itu benar ya. Jadi pertama itu yang pertimbangkan adalah pH sediaan ya. Kemudian adalah HLB ya. Kalau kalian masih ingat, kita harus menghitung HLB. Nah, HLB itu yang harus kita pertimbangkan ketika kita mau memilih surfaktan ya dalam hal emulsi. Jadi harus ada beberapa kriteria sediaan juga ya. Kalau emulsi yang kita pertimbangkan adalah HLB-nya. Biasanya kan seperti itu, kita milih surfaktan ketika buat emulsi. Kemudian misalkan dalam kasus ini, kita yang pertimbangkan juga surfaktan yang kita pilih itu adalah surfaktan yang tidak toksik yang pertama. Dan konsentrasinya. Jadi kalau kita melakukan studi preformulasi, yang kita lakukan studi preformulasi itu kan eksipien secara garis besar ya, banyak sekali eksipiennya. Pengawet, surfaktan, dan segala macam. Yang kita pertimbangkan itu adalah kompatibilitas salah satunya. Kompatibel nggak dia dengan pembawa saya? Misalkan saya mau pakai twin itu ada twin 80, ada twin 20. Itu biasanya kita tergantung zat aktif kita atau pembawa kita, Pembawa kita itu kalau sangat hidrofil, biasanya kita pakai twin yang 80. Kalau kita mau kuat menurunkan tegangan permukaannya, pakai twin 80 atau twin 20 yang lebih rendah sedikit HLB-nya. Karena HLB itu kan semakin rendah ya, semakin hidrofob HLB itu ya. Maka kita pertimbangkan itu. Pertama kompatibilitas dengan eksipien lain, selain itu toksisitas, kemudian pH stabilnya ya. Nah, surfaktan itu juga dipengaruhi oleh pH ya, kerjanya. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah ketersediaan bahan baku ya kalau di industri ya. Jadi kalau kita mau yang bagus misalkan kan ada surfaktan sekarang ini juga berkembang adalah surfaktan dari bahan alam ya, misalnya lecitin segala macam itu sifatnya juga menurunkan tegangan permukaan. Nah, tetapi efisien nggak kalau kita gunakan untuk di industri? Mau kita jual harga berapa? Oke, jadi preformulasi, intinya basic preformulasi itu pertimbangannya adalah kompatibilitas, ketersediaan bahan baku, tadi ya, toksisitasnya bagaimana, kemudian bentuk sediaan kita ya misalnya pH dan segala macam itu sesuai atau tidak. Jadi memang banyak yang dipertimbangkan. Kalau misalnya yang kamu lihat adalah sorbitol.
Sorbitol itu polialkohol. Biasanya bukan sebagai surfaktan ya yang saya tahu. Dia sebagai peningkat kelarutan atau kosolven biasanya, sorbitol itu. Ya, jarang digunakan sebagai surfaktan tunggal maksud saya. Jadi sorbitol itu lebih ke meningkatkan ketercampuran obat. Ya, dengan cara yaitu menurunkan konstanta dielektriknya. Ya, sorbitol, pokoknya polialkohol, gliserol dan sebagainya itu tidak bisa kita sebut surfaktan karena secara dalam jumlah yang sedikit dia tidak bekerja pada permukaan. Beda dengan surfaktan yang sebenarnya ya, seperti Twin, Span ya, Span 80, kemudian banyak ya surfaktan itu ya. Tadi ya lecithin, kemudian emulgator itu biasanya juga memiliki sifat surface active agent ya. Jadi bagaimana cara memilihnya? Tadi yang pertama adalah lihat kompatibilitasnya, kompatibel nggak dengan zat-zat kita, dengan pembawa kita yang lain. Karena ingat, surfaktan ini juga bisa mempengaruhi efektivitas dari pengawet. Tadi ya saya jelaskan misalnya contohnya metilparaben dan propilparaben. Dengan adanya surfaktan itu akan mempengaruhi efektivitas dari antimikrobanya atau sifat preservatifnya, sifat pengawetnya itu dapat berpengaruh. Jadi itu adalah kompatibilitas, berarti kan kompatibilitas dengan eksipien lain maupun dengan zat aktif. Kemudian tadi adalah toksisitas ya yang nggak kalah penting. Kemudian adalah bentuk sediaan kita, karena preservatif itu harus terlarut baru bekerja, gitu ya. Nggak bisa kalau preservatif itu nggak larut. Jadi kita harus memilih, kita harus memilih surfaktan yang dapat terlarut. Gitu ya. Misalnya kalau pembawanya air, maka ya jangan pakai Span 80. Ya kalau kalian larutkan Span 80 nggak larut di air ya. Kalau Twin masih larut di air. Gitu. Jadi itu pertimbangan-pertimbangannya. Kalau basis kita air, maka kita gunakan surfaktan yang tercampur dengan air, yaitu HLB-nya biasanya tinggi ya. Twin 80, Twin 20 itu kalau Twin masih bisa bercampur dengan air. Kalau Span nggak bisa. Ya, Span itu bahkan ada yang padat. Ya, Span berapa ya? 40 apa ya? Kalau tidak salah itu padat. 40 atau Span 20. Saya pernah pakai juga soalnya. Span itu. Jadi lihat dulu bentuk sediaannya, kompatibilitasnya. Jadi memang memilih itu. Kemudian yang terakhir tadi yang nggak kalah penting adalah ketersediaannya. Ya kalau seandainya ada nih yang bagus gitu ya, cocok, kompatibel, tidak toksik segala macam, tetapi susah ketersediaannya, jarang ada bahannya. Kemudian kalau ada pun harganya mahal. Nah itu maka nggak bisa kita jadikan pilihan juga gitu. Jadi pertimbangannya itu tadi ya. Itu yang pertama ya, bagaimana memilih surfaktan. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana jika lebih dari usia simpan BUD gitu ya, lebih dari BUD tetap kita gunakan. Jadi begini ya, dasarnya sama dengan penentuan kadaluarsa obat. Awalnya itu hanyalah sebuah prediksi. Ya, diprediksikan. Obat pun seperti itu. Obat itu punya usia simpan 2 tahun, tanggal expire-nya sekian. Lewat tanggal expire apakah langsung rusak? Karena tanggal expire-nya hari ini ya, tanggal 3 bulan 11. Tanggal expire-nya. Besok apakah sudah rusak ataukah sudah tidak berefek? Jawabannya enggak. Enggak ada yang tahu maksudnya. Jawabannya enggak tahu. Apakah lewat tanggal expire pasti sudah toksik atau sudah tidak berefek? Jawabannya enggak tahu. Kenapa? Karena tanggal expire itu hanya bentuk jaminan. Ketika kalian masih konsumsi pada tanggal sekian dengan kondisi penyimpanan yang telah dipersyaratkan, telah dijamin itu masih aman, efektif, dan bermutu untuk obat. 3 kan syaratnya obat itu, aman, efektif, dan bermutu. Itu masih sesuai kriteria itu, kalau dia masih di bawah tanggal expire. Setelah itu, saya tidak menjamin. Bukan saya jamin itu tidak berefektif, bukan. Tapi saya tidak menjamin lagi. Siapa yang bilang itu? Adalah produsen dan Badan POM yang memberikan usia simpan. Karena yang memberikan usia simpan itu bukan produsen. Saya buat obat, kalau saya mau bilang ini expire-nya 5 tahun lagi baru habis. Enggak, tapi Badan POM. Dilihat data-data uji kita, uji stabilitas kita. Oh ternyata ini tahan selama 2 tahun dengan data-data yang ada. Di samping itu dia terus melakukan uji stabilitas ongoing ya, atau uji stabilitas real time. Ya tetap dia lakukan uji stabilitas, karena untuk mendapatkan izin edar, kita harus punya data uji stabilitas. Nah, untuk uji stabilitas, misalkan kita mau usia simpan 2 tahun, masa iya kita harus uji stabilitas 2 tahun baru kita dapat izin edar? Kelamaan kan? Maka dilakukan uji stabilitas dipercepat namanya. Baru kita dapat, setelah kita lolos uji stabilitas dipercepat, memenuhi kriteria, baru kita diberi usia simpan 2 tahun. Tapi bentuknya prediksi, masih prediksi, nggak ada yang pasti. Ya diprediksi 2 tahun masih aman, ya diharapkan 2 tahun masih aman asal disimpan sesuai dengan kondisi yang
persyaratkan. Nah, begitu juga dengan BUD atau Beyond Use Date. Harapannya masih 28 hari itu masih aman atau masih tidak ada kontaminasi mikroba karena kaitannya dengan kontaminasi mikroba ya, sedian steril. Sedian steril itu rentan sekali terjadi kontaminasi. Kecuali dia tidak steril, kalau larutan tidak steril, kalau bukan antibiotik ya bisa lebih dari itu, bisa saja lebih dari itu. Ya, tapi kalau untuk steril kemungkinan sekali lagi ya, mungkin saja lebih dari 30 hari. Jangan 31 ya lebihnya ya. Kalau 31 itu terlalu mepet ya. Misalnya 2 bulan atau 3 bulan setelah kalian buka, kemungkinan sudah ada mikroba yang jumlahnya cukup banyak. Sehingga jika kalian teteskan ke mata, itu dapat menyebabkan iritasi, akibat adanya mikroba bisa menyebabkan infeksi, dan lain-lain. Gitu ya. Jadi bukan berarti sama seperti halnya tanggal expire obat. Bagaimana? Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Kalian sudah belajar tentang stabilitas obat ya mestinya di farmasi fisik kan ya. Jadi saya di farmasi fisik juga menjelaskan itu terkait dengan tanggal expire ya. Jadi jangan, kita ngomong ini sesama orang yang mendalami farmasi gitu ya. Kalian mahasiswa, saya kebetulan juga apoteker. Jadi itulah sebenarnya tanggal expire. Tapi kalau kalian bilang ke orang awam jangan bilang gitu. Setelah tanggal expire nggak apa-apa Pak gitu misalnya kalian ngomong sama orang tua. Oh, kata dosen saya belum tentu kok itu toksik, udah makan aja Pak gitu. Ini udah lewat 3 minggu loh ini nak. Nggak apa-apa Pak, nggak ada yang jamin itu Pak sudah toksik. Iya, tapi nggak ada yang jamin juga itu masih aman gitu. Ya, jadi jangan disampaikan secara mentah-mentah ya dengan orang awam. Tapi kalau untuk kalian mahasiswa saya yakin sudah mengerti maksud saya itu apa. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan kalau mau didiskusikan. Terkait dengan obat tetes mata boleh, atau dengan materi yang lalu juga boleh. Saya sangat senang ya kalau ada diskusi yang praktis gitu ya. Seperti tadi contohnya. Diskusi praktis aja yang sehari-hari. Yang kalian ngerasa ini sebenarnya benar nggak sih seperti ini gitu ya, penggunaan obat gitu. Benar nggak seperti ini? Saya sebenarnya orangnya senang sekali berdiskusi tentang hal-hal yang praktis seperti itu gitu. Ada lagi yang mau didiskusikan? Iya, nggak apa-apa kalau mau keluar dari jalur pembahasan. Selagi bisa saya jawab, saya jawab. Siapa tadi yang bertanya dari chat? Ya, silakan Dila. Aktifkan saja mikrofonnya Dila. Iya Pak, ini izin bertanya, kalau misalnya pemakaian softline itu apa sama juga dengan kayak apa obat tetes mata itu Pak? Kan kadaluarsanya itu panjang, tapi yang setahu saya batas penggunaannya itu sampai 3 bulan ya Pak ya? Kalau untuk batas pemakaiannya gitu. Oke ya, tentang softline ini saya jujur kalau secara detail saya kurang tahu tentang softline ya, karena saya nggak pernah pakai satu ya, walaupun dia termasuk bisa kita anggap sebagai sediaan yang harus kita pelajari ya, yaitu softline ya, karena ada sistem pengantaran obat juga yang dengan sistem di insert gitu ya, seperti softline gitu. Nah, tetapi secara garis besar ya, kalau softline itu dipersyaratkan 3 bulan. Sekali lagi ya, semuanya itu bentuknya prediksi akibat atau berdasarkan hasil uji mereka. Dan mereka pun nggak akan memberikan batas waktu yang mepet gitu. Ya, misalkan expire-nya 3 bulan nih, setelah 3 bulan saya lakukan uji, ternyata sudah mulai tumbuh jamur. Gitu ya, misalkan ya. Nah itu biasanya nggak bakal diberi tanggal atau usia simpannya 3 bulan atau usia pakai 3 bulan. Pasti diberi usia pakai itu paling 1 bulan atau 15 hari. Itu juga sama dengan badan POM. Ya. Jadi badan POM itu kalau saya kaitkan lagi dengan uji stabilitas ya. Ketika kita mengajukan izin edar yang baru atau kita mengajukan penambahan usia simpan, itu kita menampilkan uji real time kan. Nah, uji real time ternyata selama 2 tahun stabil, selama 3 tahun pun masih stabil. Tetapi di tahun keempat sudah tidak stabil. Apakah usia simpannya adalah 4 tahun? Enggak, pasti usia simpannya kalau enggak 2,5 ya 3 tahun. Jadi memang sudah dipertimbangkan, ada beberapa orang yang bakal teledor gitu ya masih menggunakan. Misalnya tadi 3 bulan, apakah setelah 3 bulan pasti langsung berbahaya gitu softline-nya gitu? Itu enggak ada yang jamin. Dan tidak ada yang menjamin juga itu masih aman. Jadi kurang lebih sama. Siapa tadi namanya? Siapa tadi yang nanya ya? Dila ya. Jadi kurang lebih sama ya. Dila mungkin pakai softline ya.
Jadi sebisa mungkin kalau usia simpannya katanya 3 bulan, ya udah 3 bulan. Kita harus patuh ya. Patuh walaupun kita tahu gitu ya sebenarnya bisa saja kalau mau lebih. Sebenarnya cari aman lah ya. Ada lagi yang ditanyakan, yang didiskusikan? Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, saya nggak bisa terlalu menjelaskan ya untuk softline karena saya belum ada pengalamannya dan belum terlalu dalam juga saya membaca tentang sediaan softline itu ya. Oke, silakan yang lain mungkin. Nggak apa-apa, yang umum-umum juga saya nggak masalah kok. Kalau mau didiskusikan. Karena biasanya farmasi itu ketika praktis itu banyak sekali hal-hal yang nggak sesuai teori itu banyak. Banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan teori yang sudah disampaikan. Nah, kalian confirm aja gitu ke dosennya. Itu kok di kenyataan seperti itu, apakah yang benar itu adalah mereka gitu ya, yang di masyarakat itu, atau sebenarnya ada mispersepsi gitu di masyarakat. Nah, itu serunya itu ya. Karena secara praktis banyak kasus-kasus dari kuliah-kuliah yang kalian pelajari ini. Ya sambil contoh misalnya vitamin C lah ya, yang lagi booming gitu ya. Mungkin kalian juga udah tahu vitamin C itu dosis hariannya paling cuma 200 ya. 200 mg ya, 100 sampai 200 mg. Lebih dari itu ya terbuang. Terbuang lewat urin. Kenapa? Nah, itu yang kalian pelajari. Kalau cuma sampai sebatas itu pengetahuan umum ya, pengetahuan umum vitamin C, atau udah bisa bilang pengetahuan farmasi tapi masih umum. Nah, kenapa? Itu kalian gali. Kenapa ya kira-kira vitamin C itu cuma 200 mg aja yang terabsorpsi gitu, sisanya kebuang. Terus kenapa vitamin C ternyata terbukti dapat meningkatkan atau dapat menurunkan usia tinggal pasien di rumah sakit, artinya pasiennya lebih cepat pulang pada dosis tinggi. Kenapa? Jadi ada beberapa fenomena yang harus kalian pelajari itu di masyarakat terkait dengan perkembangan sekarang. Terus berita-berita vaksin itu kalian harus up to date ya mahasiswa. Jangan habiskan masa muda kalian itu dengan hal yang tidak bermanfaat. Dihabiskan dengan mempapar diri kalian dengan berita-berita terkait dengan bidang kalian ya. Vaksin itu bidang kita banget itu. Kalau kalian lihat yang melakukan uji vaksin itu ya, yang melakukan uji klinis, praklinis itu, kalau di Amerika itu waktu itu saya baca itu apoteker itu. Kalau apoteker di Amerika itu boleh nyuntik. Kalau di Indonesia belum boleh. Gitu. Jadi maksud saya papar saja diri kalian dengan berita-berita dan informasi-informasi seputar kefarmasian yang update ya. Timbang kalian mensibukkan dengan apa ya yang sekarang itu ya, kayak TikTok segala macam gitu ya, kurang berfaedah menurut saya dan tidak akan bermanfaat untuk kalian gitu ya. Gitu. Jadi itu pesan saya ya, banyak baca karena banyak hal yang kalian nggak pelajari, nggak bakal kalian pelajari di bangku kuliah, tetapi sangat sangat bermanfaat ternyata untuk perkembangan profesi kalian nanti ke depannya. Seperti halnya sekarang undang-undang, atau bukan undang-undang, peraturan Kementerian Kesehatan yang telah menghapuskan bahwa harus ada apoteker di puskesmas paling tidak setelah 3 tahun Permenkes itu diterbitkan. Ada yang sudah baca itu? Ada yang sudah baca itu? Kalau Permenkes yang lama itu sejak Permenkes ini ditandatangani atau diterbitkan 3 tahun itu puskesmas harus punya apoteker. Permenkes yang baru harus punya apotekernya sudah dihapus. Kemudian apoteker sekarang di rumah sakit sebagai non medis ya, sama dengan apa? Sama dengan apa ya? Saya lupa ya. Sama dengan tukang laundry ya. Tukang laundry. Saya rasa itu harus kalian perhatikan juga ya isu-isu kefarmasian terkini. Oke, kalau tidak ada yang didiskusikan, saya stop recording dulu. Jadi